Oke, selamat datang di Taman Cikal Abadi Channel. Kali ini saya menjelaskan yaitu cara menanam yuka agar cepat besar dan cepat subur. Dimana yuka ini di polybag yang kecil seperti ini sudah rusak ya, sudah rusak seperti ini. Jadi harus diperbesar pot ataupun polybagnya. Karena kalau ditanam di polybag yang kecil ini, media tanam itu sudah terbatas, sehingga kalau disiram juga cepat kering, nutrisinya juga sedikit. Karena dulu kita tanam di posisi seperti ini, tanaman itu masih kecil, maka setelah tanaman itu sudah besar itu harus disesuaikan ya. Dan di sini sudah rusak semua seperti ini karena nutrisinya kurang, maka daun ini pada kuning, pada tua hitam itu cepat rusak. Maka untuk tanaman apapun itu setelah sudah besar itu harus disesuaikan. Lalu media tanam yang cocok untuk di pot maupun di polybag yang ke pot lebih besar itu kita memakai sekam tanah merah gembur dan pupuk kandang. Tujuannya agar gembur dan juga peresapan air itu bagus ya. Ini sebagian sudah kita masukkan seperti ini karena agar lebih cepat. Lalu teknik tanamnya sebelum ditanam ya, sebelum ditanam daun yang sudah kuning-kuning seperti ini dibuang saja, yang sudah tua dibersihkan. Jadi nanti ini akan cepat besar. Tanaman ini berbunga ya, namun sangat sulit sekali untuk berbunganya itu biasanya kalau sudah besar. Nanti di video sebelumnya ada, yaitu yang video bunga yuka. Jadi yuka yang sudah berbunga itu saya bikin videonya. Ini pertama kita bersihkan dulu untuk daun-daun yang sudah tua. Tonton video sampai selesai agar bisa dipahami. Yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe, share, komen, like agar video ini bermanfaat dan juga bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Ini kita bersihkan dulu semua ya. Di sini media tanam kalau sedikit ini usia tanamnya sudah lama dan juga nutrisinya itu tinggal sedikit, sehingga kalau disiram juga lembab air. Kalau telah disiram sedikit itu padat ya, media tanamnya padat karena usia tanamnya sudah lama, juga medianya itu tinggal sedikit, maka harus disesuaikan. Jadi kalau tanamannya besar, media tanamnya juga yang banyak ataupun potnya yang lebih besar agar nanti bisa lebih subur. Lalu teknik tanamnya seperti ini. Jadi teknik tanamnya seperti ini. Karena ini di polybag ini mudah sekali, tinggal dicabut saja seperti ini, ditarik ke belakang. Lalu ini sudah dikira-kira kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah masuk lebih tinggi ya, karena agar nanti itu usia tanamnya lebih lama ya. Kita taruh saja seperti ini. Jadi ini tinggi sekali dari polybag kecil ke polybag 40 cm. Begitu juga yang ini kita ditarik dulu. Kalau ini sulit, ini bisa dipencet dulu ke dalam. Bila mana ada akar yang sudah tembus di bawah atau samping seperti ini, itu dipotong saja. Karena biasanya di tukang tanaman itu sudah dipindah kemana-mana sehingga ada kerusakan pada akar. Maka akar juga harus dipotong seperti ini. Karena ini di pot besar ya, dipindahkan ke pot besar. Media tanam yang di sini itu tidak perlu dikurangi. Nanti untuk pergerakan ini masih leluasa, jadi tidak perlu dikurangi karena kita dipindahkan ke pot yang lebih besar. Ini seperti ini, dikira-kira ini rata, atasnya ini rata dengan pot atas, dan tanamnya itu tinggi. Tujuannya agar tidak lembab air dan nantinya itu usia tanamnya lebih lama. Karena lama-lama kalau ditanam di pot itu media tanam akan berkurang. Seperti ini juga, tadinya ini penuh media tanam sehingga tinggal sedikit seperti ini karena larut di bawah air. Lalu yang sudah tembus akar di bawah itu dipotong saja karena rusak, bisa menjadi suatu pembusukan pada akarnya.
seperti ini tinggal sedikit seperti ini. Jadi yuka ini diperbanyak, bisa stek batang, bisa pemisahan anakan dari induknya. Kalau seandainya ada akar yang sudah rusak, tua, patah, itu dipotong saja karena nanti segera ganti akar yang muda. Di sini tidak saya kurangi media tanamnya karena kita ke pot yang lebih besar ataupun polybag yang lebih besar. Untuk bagian para pedagang pun biasanya kalau beli masih kecil-kecil, setelah tanamannya itu sudah besar, itu polybag maupun potnya itu juga dipindah ke yang tempat besar. Karena semua itu untuk berhasil harus ada ilmunya. Bagi yang usaha-usaha, tukang tanaman itu, kalau tanamannya sudah gede, itu pot, media tanam juga harus disesuaikan. Sehingga kalau disiram pagi, ini kandungan air yang di dalam pot ini, karena medianya banyak juga menyimpan air itu lebih banyak. Maka disiram pagi itu sampai sore masih cukup. Kalau pada waktu tadi itu kalau disiram pagi, kalau sore itu sudah kering, bahkan tidak sampai sore sudah kering. Karena terkait dengan penjelasan ini banyak sekali persoalan pada tanaman dan termasuk pertanyaan-pertanyaan video-video saya sebelumnya dari subscriber kita, ya, mengapa tanaman tidak mau besar, mengapa tanaman cepat kering daunnya. Namun di situ saya tidak melihat fisiknya itu seperti apa, ya. Kalau kita melihat fisiknya itu langsung bisa mengatasi persoalannya. Jadi apakah karena penyakit, apakah karena media tanamnya sudah lama, usia tanamnya, maka kita harus melihat fisiknya. Dan kita tidak bisa dengan teori saja, karena tanaman ini makhluk hidup. Dalam waktu lama dia memerlukan yaitu pertumbuhan ataupun penyesuaian, ya, penyesuaian dalam kehidupannya. Kalau sudah besar juga kita perawatannya disesuaikan. Seperti ini, kalau kita ditanam seperti ini kurang lebih mampu hidup subur sekitar 2 tahun itu masih, ya. Setelah 2 tahun ini sudah besar, itu dipindahkan lagi tempat yang lebih besar lagi, ataupun bisa ditanam di lahan bebas. Untuk teknik perbanyaknya untuk jenis tanaman yuka, yuka variegata, yuka hijau, itu di video-video sebelumnya itu sudah ada, nanti bisa dipelajari. Yang belum jelas bisa ditulis di kolom komentar, dimana untuk video durasi panjang biasanya penjelasan bisa dibaca di setiap deskripsi video, itu kita sediakan. Di situ ada deskripsinya, bisa dipelajari. Jadi seperti ini. Dan yuka ini bagus di tempat yang panas, biarpun di tempat teduh ini bisa hidup, namun kalau di tempat panas itu lebih kekar, daunnya itu lebih kekar menuju ke atas, dan tanaman ini nanti agar bercabang itu tinggal dipotong saja. Cara perbanyaknya itu juga tidak terlalu cepat untuk tanaman ini. Kalau tidak dipotong itu tidak mudah tumbuh anakan tunasnya. Jadi ada tanaman yang mudah berkembang biak dan juga jenis tanaman yang sulit berkembang biak. Maka kita harus mencari seperti apa agar tanaman ini harus banyak. Maka kita melakukan dipotong, ya, kita dipotong agar nanti bercabang. Setelah bercabang, semi-semi cabang itu dipisahkan, juga masih bisa hidup, namanya itu stek batang. Bahkan kalau kita menunggu anakan tunas dari bawah ini terlalu sulit untuk tanaman jenis yuka ini, maka kita mengorbankan dipotong dulu. Setelah dipotong di sini, di batang kerasnya sini, nanti bisa terjadi 2 anakan, ya. Jadi anakan dari cabang, juga bisa terjadi anakan yang tumbuh dari bonggol dari
bawah media tanam, jadi bonggolnya itu bisa tumbuh dan itu bisa diperbanyak. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.